Bab 15. Cara menikmati pekerjaan saudara. Setiap orang sebaiknya menikmati semua hasil kerja kerasnya. Pengkhotbah 3 ayat 13. Paragraf 1-3. Pertanyaan A. Bagaimana perasaan banyak orang terhadap pekerjaan mereka? Pertanyaan B. Pertanyaan apa yang akan kita bahas? Di seluruh dunia, orang-orang bekerja keras untuk menafkahi diri mereka dan keluarga mereka. Tapi, banyak yang tidak menyukai pekerjaan mereka, dan beberapa bahkan pergi bekerja dengan berat hati. Jika itu yang kita rasakan, apa yang bisa kita lakukan agar pekerjaan kita lebih menyenangkan? Yehua berkata, "Setiap orang sebaiknya makan dan minum serta menikmati semua hasil kerja kerasnya. Ini pemberian Allah." Pengkhotbah 3 ayat 13. Yehua menciptakan kita dengan kebutuhan dan keinginan untuk bekerja. Dia ingin kita menikmati pekerjaan kita. Pengkhotbah 2 ayat 24 mengatakan, "Yang terbaik bagi manusia adalah makan dan minum, serta menikmati kerja kerasnya." Aku sadar bahwa ini pun berasal dari tangan Allah yang benar. Pengkhotbah 5 ayat 18 mengatakan, "Aku melihat bahwa inilah yang baik dan cocok untuk dilakukan." Orang sebaiknya makan dan minum serta menikmati hasil kerja keras dan jerih lelahnya di bawah matahari selama hidupnya yang singkat yang diberikan oleh Allah yang benar. Itulah imbalannya. Jadi, bagaimana caranya menikmati pekerjaan kita? Pekerjaan seperti apa yang perlu dihindari orang Kristen? Bagaimana kita bisa tetap seimbang dalam pekerjaan dan ibadah? Dan apa pekerjaan terpenting? 2 pekerja terbaik. Paragraf 4 dan 5. Pertanyaan. Bagaimana perasaan Yehua tentang pekerjaan? Yehua senang bekerja. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Setelah Allah selesai membuat bumi dan segala isinya, Dia mengatakan bahwa ciptaannya sangat baik. Pencipta kita puas dengan hasil ciptaannya. Yehua tidak pernah berhenti bekerja. Yesus berkata, "Bapak saya terus bekerja sampai sekarang." Yohanes 5 ayat 17. Meski kita tidak tahu semua hal menakjubkan yang Yehua kerjakan, kita tahu beberapa di antaranya. Dia memilih orang-orang yang akan memerintah bersama putranya Yesus Kristus dalam kerajaan Allah. Yehua juga terus membimbing dan memperhatikan manusia. Buktinya, karena pengabaran di seluruh dunia, jutaan orang bisa mengenal Yehua dan punya harapan hidup selamanya dalam Firdaus di bumi. Paragraf 6 dan 7. Pertanyaan. Pekerja seperti apa Yesus itu? Seperti Bapaknya, Yesus senang bekerja. Sebelum ke bumi, Yesus adalah pekerja ahli Allah. Dia bersama Allah menciptakan semua yang ada di surga dan bumi. Selama di bumi, Yesus terus bekerja keras. Saat masih muda, dia belajar menjadi tukang kayu yang terampil. Kemungkinan, dia membuat perabotan dan membangun rumah. Yesus sangat ahli dalam pekerjaannya, sampai-sampai dia dikenal sebagai tukang kayu. Meski begitu, pekerjaan Yesus yang paling penting di bumi adalah memberitakan kabar baik dan mengajar orang-orang tentang Yehua. Dia menyelesaikan pelayanannya dalam 3,5 tahun. Dia bekerja keras dari subuh sampai larut malam. Yesus berjalan ratusan kilometer di jalan yang berdebu untuk memberitakan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang. Paragraf 8 dan 9. Pertanyaan. Mengapa Yesus menikmati pekerjaannya? Bagi Yesus, bekerja untuk Allah sama seperti makanan. Pekerjaan ini memberinya semangat dan kekuatan. Ada saatnya Yesus bekerja sangat keras sehingga dia tidak sempat makan.
Dia menggunakan setiap kesempatan untuk membantu orang lain belajar tentang Bapaknya. Itulah sebabnya dia bisa mengatakan kepada Yehua, "Aku sudah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku." Yohanes 17 ayat 4. Jelaslah, Yehua dan Yesus bekerja sangat keras dan merasa senang serta puas dengan pekerjaan mereka. Kita ingin meniru Allah dan mengikuti jejak Yesus dengan saksama. Efesus 5 ayat 1 dan 1 Petrus 2 ayat 21. Itulah sebabnya kita bekerja keras dan melakukan yang terbaik dalam segala hal. Bagaimana seharusnya kita memandang pekerjaan kita? Paragraf 10 dan 11. Pertanyaan: apa yang bisa membantu kita untuk berpikiran positif terhadap pekerjaan kita? Sebagai umat Yehua, kita bekerja keras untuk menafkahi diri dan keluarga kita. Kita ingin menikmati pekerjaan kita, tapi hal ini tidak selalu mudah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak menikmati pekerjaan kita? Pentingnya berpikiran positif. Kita mungkin tidak bisa mengubah di mana atau seberapa sering kita bekerja, tapi kita bisa mengubah cara berpikir kita. Salah satu caranya adalah dengan memahami apa yang Yehua inginkan dari kita. Misalnya, Yehua ingin agar kepala keluarga berupaya keras memenuhi kebutuhan keluarganya. Malah, Alkitab berkata bahwa jika seseorang tidak menafkahi keluarganya, dia lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat 8. Jika saudara adalah kepala keluarga, saudara pasti bekerja keras menafkahi keluarga saudara. Tidak soal saudara suka atau tidak dengan pekerjaan saudara, ingatlah bahwa jika saudara menafkahi keluarga, saudara juga membuat Yehua senang. Paragraf 12. Pertanyaan: apa manfaatnya jika kita rajin dan jujur? Rajin dan jujur. Dua sifat ini bisa membantu kita menikmati pekerjaan kita. Kita akan dipercaya oleh bos kita. Selain itu, karyawan yang jujur akan dihargai karena mereka tidak akan mencuri uang, barang, atau waktu. Yang lebih penting, Yehua tahu jika kita rajin dan jujur. Kita bisa punya hati nurani yang jujur atau yang baik karena tahu bahwa kita menyenangkan Allah yang kita sayangi. Ibrani 13 ayat 18. Paragraf 13. Pertanyaan: apa manfaat lain jika kita jujur saat bekerja? Tingkah laku kita di tempat kerja bisa memuliakan Yehua. Jika kita menyadari hal ini, kita bisa menikmati pekerjaan kita. Bahkan, teman kerja kita mungkin ingin belajar Alkitab karena teladan kita. Amsal 27 ayat 11 mengatakan, "Anakku, jadilah bijaksana dan buatlah hatiku senang, supaya aku bisa menjawab dia yang menghinaku." 1 Petrus 2 ayat 12 mengatakan, "Tetaplah bertingkah laku baik di antara orang-orang di dunia, supaya kalau mereka menuduh kalian berbuat buruk, mereka bisa menjadi saksi mata atas perbuatan baik kalian, dan hasilnya mereka memuliakan Allah pada hari pemeriksaannya." Pekerjaan apa yang sebaiknya saya pilih? Paragraf 14-16. Pertanyaan: apa yang perlu kita pikirkan sewaktu mencari pekerjaan? Alkitab tidak memuat daftar pekerjaan yang boleh atau tidak boleh diterima orang Kristen. Tapi, ada prinsip yang bisa membantu kita untuk membuat keputusan yang baik tentang pekerjaan. Dengan menggunakan prinsip Alkitab, kita bisa memikirkan pertanyaan berikut. Apakah pekerjaan ini mengharuskan saya melakukan sesuatu yang Yehua larang? Kita telah belajar beberapa hal yang Yehua benci, seperti mencuri dan berbohong. Jadi, kita tidak akan melakukan pekerjaan apapun yang melanggar standar Yehua.
1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan, mengasihi Allah berarti menjalankan perintahnya. Meski begitu, perintah-perintahnya tidak membebani. Apakah pekerjaan ini mendukung perbuatan yang Allah benci? Misalnya, bagaimana jika saudara ditawarkan untuk bekerja sebagai resepsionis di sebuah klinik aborsi? Menjadi resepsionis tidaklah salah. Tapi, saudara tahu perasaan Yehua tentang aborsi. Jadi, meski saudara tidak secara langsung ikut menggugurkan bayi, tidakkah saudara merasa bahwa dengan bekerja di sana, saudara ikut bersalah di mata Yehua? Paragraf 17. Pertanyaan. Bagaimana agar keputusan kita menyenangkan Allah? Seperti yang disebutkan dalam Ibrani 5 ayat 14, dengan menggunakan prinsip Alkitab, kita bisa menjadi orang yang kemampuan berpikirnya selalu digunakan, sehingga terlatih untuk membedakan yang benar dan yang salah. Coba pikirkan, jika saya menerima pekerjaan ini, apakah orang lain akan tersandung? Apakah pekerjaan ini mengharuskan saya meninggalkan teman hidup dan anak karena harus pergi ke luar negeri? Apa pengaruhnya atas mereka? Memastikan hal-hal mana yang lebih penting. Paragraf 18. Pertanyaan. Mengapa mengutamakan ibadah kita tidaklah mudah? Selama hari-hari terakhir yang sulit dihadapi, kita mungkin kesulitan untuk mengutamakan ibadah kita kepada Yehua. 2 Timotius 3 ayat 1. Mencari pekerjaan dan mempertahankannya bisa jadi sangat sulit. Kita perlu menafkahi keluarga. Tapi kita juga tahu bahwa ibadah kita adalah yang utama. Jangan sampai mencari uang menjadi lebih penting daripada ibadah kita. Jadi, bagaimana kita bisa tetap memastikan hal-hal mana yang lebih penting dan juga menafkahi keluarga? Filipi 1 ayat 10. Paragraf 19. Pertanyaan. Mengapa percaya kepada Yehua bisa membantu kita tetap seimbang dalam pekerjaan kita? Percaya kepada Yehua sepenuhnya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, percayalah kepada Yehua dengan sepenuh hatimu, dan jangan andalkan pengertianmu sendiri. Dalam semua jalanmu, perhatikanlah Dia, dan Dia akan membuat jalan-jalanmu lurus. Kita tahu bahwa Yehua tahu persis apa yang kita butuhkan, dan bahwa Dia sangat peduli kepada kita. Firman-Nya mengatakan, jangan mencintai uang, dan puaslah dengan apa yang ada. Karena Allah mengatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, dan aku tidak akan pernah mengabaikan kamu. Ibrani 13 ayat 5. Yehua tidak ingin kita terus khawatir tentang cara kita menafkahi keluarga. Dia sudah berulang kali menunjukkan bahwa Dia bisa memenuhi kebutuhan umat-Nya. Tidak soal apa pekerjaan kita perlu mempelajari Alkitab, memberitakan kabar baik, dan berhimpun dengan teratur. Paragraf 20. Pertanyaan. Bagaimana agar hidup kita tetap sederhana? Jagalah mata saudara tetap fokus. Matius 6 ayat 22 dan 23 mengatakan, mata adalah lampu bagi tubuh. Jadi, kalau matamu fokus, seluruh tubuhmu akan terang. Tapi, kalau matamu suka iri, seluruh tubuhmu akan gelap. Kalau terang dalam dirimu ternyata adalah kegelapan, pekat sekali kegelapan itu. Artinya, kita perlu menjaga hidup kita tetap sederhana, sehingga kita bisa berfokus melayani Yehua. Kita tahu bahwa tidaklah bijaksana jika kita membiarkan uang, gaya hidup yang nyaman, atau alat elektronik terbaru menjadi lebih penting daripada persahabatan kita dengan Allah. Jadi, bagaimana kita bisa mengutamakan yang lebih penting? Kita harus berupaya untuk tidak terlilit utang. Jika kita terlanjur punya utang, buatlah rencana untuk mengurangi atau melunasinya. Jika kita tidak berhati-hati,
harta benda bisa menghabiskan banyak waktu dan tenaga kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk berdoa, belajar, atau berdinas. Selain itu, harta benda bisa membuat hidup kita menjadi lebih sibuk. Jadi, kita ingin belajar untuk berpuas dengan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. 1 Timotius 6 ayat 8. Dan apapun situasi kita perlu sekali-kali memeriksa ulang apakah kita bisa melakukan lebih banyak untuk Yehuwa. Paragraf 21. Pertanyaan. Mengapa kita perlu mengutamakan yang lebih penting? Utamakan hal-hal yang lebih penting. Kita perlu menggunakan waktu, tenaga, dan harta benda kita dengan bijak. Jika kita tidak berhati-hati, hal-hal yang kurang penting seperti pendidikan dan uang bisa menghabiskan waktu kita yang berharga. Yesus berkata, "Teruslah utamakan kerajaan." Matius 6 ayat 33. Apa yang paling penting bagi kita bisa terlihat dari pilihan, kebiasaan, kegiatan sehari-hari, dan cita-cita kita. Pekerjaan terpenting yang bisa kita lakukan. Paragraf 22 dan 23. Pertanyaan A. Apa pekerjaan terpenting yang orang Kristen bisa lakukan? Pertanyaan B. Apa yang bisa membantu kita menikmati pekerjaan kita? Pekerjaan terpenting yang bisa kita lakukan adalah melayani Yehuwa dan memberitakan kabar baik. Seperti Yesus, kita ingin berbuat yang terbaik untuk Yehuwa. Ada yang pindah ke tempat yang lebih membutuhkan. Ada juga yang belajar bahasa lain agar bisa mengabar kepada orang-orang yang menggunakan bahasa itu. Mintalah orang-orang yang melakukan hal ini untuk bercerita tentang dinas mereka. Mereka pasti akan memberitahu saudara bahwa kehidupan mereka menjadi lebih bahagia dan bermakna. Amsal 10 ayat 22 mengatakan, "Berkat Yehuwalah yang membuat orang menjadi kaya, dan itu tidak disertai kepedihan." Banyak dari kita harus banting tulang untuk bekerja atau bahkan bekerja di beberapa tempat hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Yehuwa memperhatikan dan menghargai semua upaya kita untuk menafkahi keluarga. Jadi, apapun pekerjaan kita, tirulah Yehuwa dan Yesus dengan bekerja keras. Dan ingatlah bahwa pekerjaan terpenting adalah melayani Yehuwa dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Inilah yang akan membuat kita benar-benar bahagia. Prinsip Alkitab. 1. Yehuwa menciptakan manusia dengan keinginan untuk bekerja. Setiap orang sebaiknya makan dan minum serta menikmati semua hasil kerja kerasnya. Ini pemberian Allah. Pengkhotbah 3 ayat 13. Mengapa bekerja adalah hadiah dari Allah? Kejadian 1 ayat 1 dan 31, Pengkhotbah 2 ayat 24, dan Yohanes 5 ayat 17. Yehuwa bekerja keras. Dia menikmati pekerjaannya dan ingin kita menikmati pekerjaan kita juga. Amsal 8 ayat 22 sampai 31 dan Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Yesus juga selalu bekerja keras saat di surga maupun di bumi. Markus 6 ayat 3, Lukas 21 ayat 37 dan 38, dan Yohanes 4 ayat 31 sampai 38, 17 ayat 4. Yesus melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dan menyelesaikan tugasnya bahkan saat itu sulit. 2. Kita bisa lebih berpikiran positif tentang pekerjaan kita. Pernahkah kamu lihat orang yang terampil dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Amsal 22 ayat 29. Apa yang bisa membantu kita menikmati pekerjaan? Amsal 12 ayat 24, Kolose 3 ayat 22 sampai 24,
dan Ibrani 13 ayat 18. Bahkan jika kita tidak bisa mengubah pekerjaan kita bisa mengubah cara berpikir kita. Kita juga ingin jujur dan rajin. Amsal 27 ayat 11, 1 Timotius 5 ayat 8, dan 1 Petrus 2 ayat 12. Dengan menafkahi keluarga, kita menaati Allah. Dan tingkah laku kita yang baik saat bekerja memuliakan Yehuwa. Keluaran 20 ayat 13-15, Amsal 2 ayat 6, Roma 14 ayat 19-22, Efesus 5 ayat 28-6 ayat 4, 1 Yohanes 5 ayat 3, dan Wahyu 18 ayat 4. Alkitab membantu kita mengerti bahwa pekerjaan tertentu bisa memengaruhi kita, keluarga, saudara dan saudari, serta yang terpenting Yehuwa. 3. Pastikan yang lebih penting agar pekerjaan lebih menyenangkan. Memastikan hal-hal mana yang lebih penting. Filipi 1 ayat 10. Apa yang seharusnya kita utamakan? Mazmur 37 ayat 25, Amsal 3 ayat 5 dan 6, dan 1 Petrus 5 ayat 7. Percayalah bahwa Yehuwa tahu kebutuhan kita setiap hari. Matius 6 ayat 25-32, 1 Timotius 6 ayat 8-10, dan Ibrani 13 ayat 5. Belajarlah merasa puas dengan hal-hal yang kita miliki. Amsal 10 ayat 22, Matius 6 ayat 33, 28 ayat 19 dan 20, dan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Berfokuslah melayani Yehuwa dan memberitakan kabar baik. Inilah pekerjaan terpenting yang bisa kita lakukan.